Perkenalkan, aku mungkin yang sudah tahu sering dipanggil Eku Petir. Jadi Ustadz, pekerjaan saya adalah seorang influencer di mana mungkin banyak orang melihat bahagianya saja dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Tapi mungkin banyak yang tidak tahu, bahkan tidak mau tahu bahwa saya memiliki tugas yang cukup berat di keluarga saya. Seperti bulan ini saja, saya harus menyekolahkan adik, keponakan yang juga sudah ditinggalkan bapaknya. Jadi menjadi tanggung jawab saya. Dan saya juga punya adik yang keterbelakangan, tunarungu. Tapi alhamdulillah ketemu jodohnya. Jadi saya akan mempersiapkan pernikahan untuk adik saya juga. Jadi saya itu bahagia Ustadz. Jadi rezeki saya ngalir. Pagi, siang, malam, sampai sekarang pun saya baru pulang. Bahagia, tapi saya lelah, saya capek. Karena pekerjaan menuntut saya untuk selalu cari uang karena orang tua saya butuh makan, adik saya mau sekolah, dan yang sekarang harus menikah. Saya menyanggupi karena beliau punya kekurangan. Mumpung ada kesempatan, saya siap untuk membiayai akad nikah sampai resepsi. Dan Ustadz, saya juga mau cerita, jadi mungkin ada yang salah dengan ibadah saya atau sedekah saya. Jadi pekerjaan saya untuk menghasilkan uang mulai dari endorsement, nge-MC, mohon maaf saya juga bekerja sebagai DJ yang harus pulang sampai subuh. Jadi uang tabungan saya selalu saya berikan perhiasan untuk orang tua saya. Dengan tujuan biar orang tua saya sama dengan orang tua lain. Tapi satu ketika rumah saya kemalingan. Semua harta yang saya kumpulin selama ini dari hasil saya kerja itu hilang semua. Saya sempat kecewa sama orang tua saya. Sebenarnya itu bukan salah mereka. Memang sudah nasibnya Pak Ustadz. Mohon izin bagaimana saya menyikapi keadaan ini. Dan yang terakhir, saya anak paling tua dituntut untuk selalu, kamu tidak apa-apa. Kamu pasti sehat terus. Saya sering nangis ketika teman-teman saya ditelepon orang tuanya, ditanya kabarnya. Mungkin memang saya dibesarkan dari keluarga yang tidak biasa mengucapkan kasih sayang dari kecil. Tapi ketika saya melihat teman-teman saya ditanya orang tuanya makan, sudah makan belum? Kamu lagi apa? Tapi saya tidak pernah mendapatkan itu dari saya lahir sampai sekarang. Mungkin di sosial media, teman-teman melihat saya selalu happy, selalu gembira. Dan saya tidak punya tempat cerita, melainkan diri saya sendiri dan juga Allah. Mungkin itu Ustadz, bagaimana cara saya menyikapi. Padahal yang saya inginkan itu, Kak, mungkin apa kabar, gimana keadaan, udah makan belum? Tapi orang tua saya menanyakan, sudah transfer atau belum? Baik, ini bagus sekali kisahnya. Ada di sini yang jadi generasi sandwich ada? Ada? Ada di sini yang harus membiayai keluarga besarnya ada? Berat atau tidak? Lelah? Baik.
Tolong catat baik-baik ya. Ada 3 pesan AA untuk generasi sandwich yang harus ikut menanggung beban dan kebutuhan keluarga. 1. Allah tidak mungkin memberikan beban kepadamu melebihi batas kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Percayalah Mas Eko, semua yang hadir, yang barangkali kita jadi generasi sandwich untuk orang tua kita, keluarga kita. Kenapa harus kita? Ya, karena Allah tahu kita mampu. Yang kedua, jangan pernah menganggap itu beban. Tapi anggap itu sebagai kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala kebaikan. Percayalah, tidak akan pernah habis harta seorang anak karena membahagiakan orang tua. Setuju? Percayalah, tidak akan miskin harta seorang anak karena memuliakan orang tua. Muliakan orang tuamu, maka Allah muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah bahagiakan hidupmu. Mas Eko, semua yang masih punya orang tua, AA nitip ya. Pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena kami yang sudah tidak punya orang tua, kadang ngerasa kehilangan kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua. Karena Allah lebih dulu memanggil orang tua kita. Maka jangan khawatir. Kalau bukan untuk keluarga, untuk siapa lagi? Betul? Jangan jadikan beban, tapi jadikan itu sebagai kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala kebaikan. Nyeseknya, sakitnya nanti kalau sudah gak ada. Maka percayalah, kadang sesuatu yang kita anggap beban hari ini boleh jadi nanti sesuatu yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, rezeki itu kadang diundang karena ada kebaikan yang kita hadirkan. Perhatikan filosofinya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semakin banyak yang ingin engkau terima, tergantung yang engkau kasih. Izin mohon maaf, beliau pekerjaannya banyak, jobnya banyak, boleh jadi. Bukan hebatnya dirimu, tapi kuatnya doa keluargamu. Kerjaan kita, job kita. Jawab, MC banyak tidak? MC banyak tidak? Banyak. Influencer banyak gak? Konten kreator banyak gak? Pertanyaannya, kenapa satu acara milihnya kita? Doa. Ustadz banyak tidak? Banyak. Kenapa dari sekian banyak harus kita yang dipilih? Hilman, ingat, bukan kamu yang hebat. Mungkin doa orang-orang di belakangmu yang kuat. Mungkin doa istrimu, mungkin doa anak-anakmu. Menata hati 30 orang pasukan kita, mungkin doa-doa mereka. Di setiap kota begitu banyak, mungkin doa mereka. Maka jangan khawatir, setiap kebaikan kita yang ditransformasikan untuk kebaikan yang lain pasti balik lagi. Dan terakhir, catat ya, jangan pernah menyangka orang yang sering tertawa tidak pernah punya luka. Boleh jadi cara dia menutupi lukanya dengan tertawanya. Setuju? Kita berikan semangat untuk beliau yang sudah bertanya hari ini. Mas Eko, jangan kecewa ya. Kan tidak semua orang tua mungkin bisa paham perasaan kita. Kita gak bisa milih orang tua kita siapa. Tapi kita bisa milih akhlak kita sama orang tua seperti apa. Dan tunggu saatnya kalau beliau konsisten dengan kebaikan sama keluarga, jangan kaget. Setahun 2 tahun ke depan Allah akan angkat derajatmu lebih baik daripada hari ini.
Mungkin ada yang nanya, tahu Arafi? Kenapa Arafi begitu luar biasa rezekinya? Tanya, kebaikan apa yang beliau berikan kepada keluarganya? Sama ibunya, sama adiknya. Saya belajar banyak dari beliau. Ternyata kebaikan itu menular. Saat kita berbuat baik, maka Allah siapkan semesta untuk berbuat baik sama dirinya. So poinnya, jangan pernah berhenti jadi orang baik. Karena setiap kebaikan hanya akan bertemu dengan orang yang baik. Sama orang lain aja harus baik, apalagi sama siapa? Sama keluarga.